Dulu tuh sempat kepikiran mau ngerantau lah, umumnya orang kan abis lulus SMA kan dulu pernah cerita-cerita kita mau kemana gitu. Iya iya. Kalau waktu zaman SMA kan, waduh, kalau sebelum lulus tuh, Itu mau kan kemana kira? ya bayangannya udah yang indah-indah, Padahal, gak ada lagi tugas, gak iya ada. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Waalaikumsalam. lagi di channel Dudis Podcast ya. Ini untuk pertama kalinya Dudis Podcast bikin video nge-record video di outdoor ya. Alhamdulillah banget karena kebetulan juga ini lagi pulang kampung saya. Dan ya kepikiran buat bikin kayak orang-orang lah gitu, bikin di luar ruangan nge-record dia podcast lah. Tentunya nggak sendiri ya, bersama teman saudara Kang Gaha. Boleh diperkenalkan Kang Gaha, siapa ini Kang Gaha ini sebenarnya? Atur nuhun Kang Wanda, atur nuhun. Mungkin ini pertama kalinya ya ikut di Dudis Podcast. Asik iya. Karena kebetulan kan Kang Wanda lama di kota. Sekarang kebetulan lagi Kurang di lebih kampung. tuh kita nggak ketemu tuh 1 tahun Iya, ya, 1 1 tahun tahun lebihan lah. Pas kemarin Lebaran kan pulang. Iya, baru pulang Lebaran sekarang. kemarin kan pulang. Belum. Mungkin Mungkin BTW ini sebenarnya ya ngobrol santai aja sih, ngobrol santai di pantai ya Kang. iya kan apalagi gitu kalau Iya, bukan iya, buat iya. santai-santai gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya temanya itu ya gimana kayak survival lah di kampung itu, hidup di kampung menurut sudut pandang Kang Gaha gimana sih? Kita langsung lah. Oh, langsung aja. Iya, Tapi kan oke. sebelumnya kenalin dulu lah. Oh, itu aja. Belum lah. Aduh, sudah aja. Gini juga kan perlu tahu mungkin teman-teman yang Betul suka sekali. ngikut di Mangga podcast Kang Gaha. ini yang Diperkenalkan dulu siapa? perkenalkan, nama saya Nugraha Jati Sidik, panggilannya Gaha. Saya lahir asli di sini di Pajampangan di daerah Ciracap. Mungkin teman-teman juga ada yang pasti pada kenal lah orang sini. Ini kan. sebenarnya Kang Gaha ini aktif juga ya di, kalau teman-teman ngikutin ya di Facebooknya itu saya sering baca juga tulisan-tulisannya lah. Itu ya. menurut saya sih kalau sebagai teman sendiri sih wah, tingkat mungkin penempatan kata seperti penyusunannya itu bagi saya sendiri luar biasa sih. Ya karena memang hobi sih, Hobi ya? bukan untuk gaya-gayaan atau apalah gitu. Hobi. Enggak, rata-rata emang tulisan semua ya Kang? Iya, emang karena kan Apa itu kenapa? Apa lagi kesepian? itu kan apa gimana? salah satu bukan pelarian sih, Bukan tapi pelarian ya? lebih ekspresi ekspresi pemikiran kita dengan keadaan kita di kampung. Kayak misalkan nih, Iya. untuk ngobrol gitu sama temen di kampung kan agak susah gitu, apalagi notabene kan banyak di kota. Nah, untuk bisa ngeluapin apa rasa kita, pikiran kita, ide kita ya salah satunya dengan menulis di sosmed tadi. Kebetulan Itu juga enggak itu mic-nya hidup nggak Bang? Oh, hidupnya tenang. Aduh, Gini pemirsa, juga maaf kan, banget ya meskipun karena di kampung kan juga karena masalahnya ini nggak ada yang ngemonitor juga ya kebetulan, jadi ini kan dadakan, dadakan tadi kan sekali. dadakan, Karena tiba-tiba nge-WhatsApp. hari Minggu tuh mau berangkat lagi sih, Oh, hari Minggu mau Iya, berangkat lagi. mau berangkat lagi ya Kang ini tuh. Aduh. Kenapa gak lama? Padahal kan sono, bahasa kita kan sono gitu. Jika so sibuk aja. Makanya ini jadi momen Betul. liburan sekaligus ya, berbagilah sharing Iya. education mungkin buat teman-teman. Oke ya, terkait yang tadi ini Kang, kan tadi udah disinggung juga di awal ya. Iya. Gimana sih? Kan Kang Gaha ini satu angkatan juga, satu SD, satu MTS, satu SMA, dan akhirnya saya sendiri memilih untuk ya istilahnya ngerantau lah. Kalau Kang Gaha ini dari dulu tetap stay di kampung nih. Tentu ada sesuatu mungkin yang Kang Gaha bisa diceritain nih, kayak kenapa sih nggak untuk mencoba misalnya kayak saya Dunia sendiri baru nih Kang, gitu. ya merantau gitu. Ya. Nah,
alasan Kang Gaha untuk bisa Tetap stay di sini kampung ini. gitu, Iya stay. betul sekali Kang. Boleh dong diceritain Kang. Unik sebetulnya ya. Heeh. Tapi sebelum lanjut boleh ngerokok nih? Boleh Boleh dong. sambil ngerokok? Ngerokok. Oke, benar-benar. Ngerokok Ini bareng ya. setelan pantai ya. Yoi. Kretek. Oh, bukan promo rokok tapi memang bukan. di pantai Ini itu. sini sudah umum juga sih Di Kang. pantai itu emang kretek tuh cocok Betul gitu. betul sekali. Kopinya Bener. juga Kang Gaha. Siap Bung Wanda. Santai aja. Kita mah ya santai aja lah. Iya kan tadi liburan sambil ngobrol Sebenarnya sharing, diskusi. kita juga sering juga ngobrol sebenarnya. Cuman bedanya itu kalau sekarang tuh di record aja sih ya. Iya bedanya kan itu aja cuman Iya. ya iya gak ada bedanya sih. Iya betul. Kan buat teman-teman di rumah lumayan juga nih ada spot buat ngecamp tuh di sini. Pokoknya kalau buat teman-teman yang kebetulan ya main ke Jampang gitu, teman-teman harus bener harus ke sini sih. Karena view-nya indah banget sih kalau menurut saya sendiri. Ini tuh, Jadi tempatnya Karanggantung namanya. ini tuh salah satu destinasi wisata yang ada di sini yang kebetulan belum rame Kang Wanda. Tadi dari bapak-bapak kan Iya, iya. ramenya baru setahun. Makanya masih terjaga lah. Masih terjaga. Masih ya? belum Iya sih, banyak sampah. Ya mudah-mudahan terus terjaga Amin lah ya amin Kang ya. amin. Amin. Iya. Gitu Kang Gaha. Menanggapi yang tadi, Gimana tuh Kang pertanyaannya Gaha? pertanyaannya kurang lebih gini bukan? Gimana tuh? Gimana caranya atau niatnya gitu kita bisa survive di kampung gitu, yang kebanyakan orang memilih merantau gitu, Iya iya. itu bukan? Termasuk saya sendiri gitu Kang. Iya. Nah Kang Gaha itu kan gimana tuh? Unik memang, tiap orang punya perjalanan hidupnya Betul masing-masing ya. Dulu tuh sempat kepikiran mau ngerantau lah, umumnya orang kan abis lulus SMA kan dulu pernah cerita kita mau kemana gitu. Iya iya. Kalau waktu zaman SMA kan, waduh, kalau sebelum lulus tuh, itu mau kan kemana Kira? Iya, bayangannya udah yang indah-indah, gak ada lagi tugas, gak ada Iya, iya, lagi apa Hmm. aturan-aturan dari guru gitu kan, berasa keluar apa jeruji lah, ke kandang lah gitu. Waduh. Itu kan Kalau emang ngebahas masa SMA sih unik sekali. Ya. unik. Ini ya curhatan lah mungkin, Iya. curhatan dari saya Bang Wanda. Gimana Kang Gaha? Karena tadi tetap tiap orang punya cerita atau jalan hidupnya masing-masing. Iya iya. Tapi untuk pribadi kenapa dulu milih di sini? Heeh. Sebenarnya bukan milih atau tidak milih sih, nggak milih gitu. Terus Tapi lebih ke keadaan. Keadaan yang dulu bukan memaksa tapi lebih mengharuskan mungkin ya, mengharuskan kita di sini gitu. Harus bertahan di sini. Awalnya mau berangkat lah, berangkat ke kota gitu, Jadi- berpendidikan. sempat juga pernah kayak wah gue kayak mau kayak orang lain nih ke kota kayak gitu mungkin ya. Ya sempat, cuman niatnya dulu mau belajar, mau belajar sekolah lah, nerusin sekolah. Tapi dulu memang rahasia lah gitu, masa depan itu kan rahasia. Dulu pas mau daftar ke sekolah yang di luar gitu, perkuliahan di luar. Nah, tiba-tiba ada tawaran gitu, ada tawaran dari salah satu guru di kampung, nawarin buat ngebakti lah gitu, Udahlah di sini ngebakti. gitu, Udah di bantuin sini gitu. bantuin Nah karena di buat sini kurang teman-teman maaf guru. Kang Gaha, dipotong dulu ya. Buat teman-teman jadi Kang Gaha ini juga selain ya aktif dibuat tulisan-tulisan, dia juga sebenarnya adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar lah di tempat saya. Dan kebetulan orang tuanya juga adalah salah satu guru saya waktu sekolah dasar. Ya. Ya, begitu lanjut Kang Gaha. Lanjut Kang Gaha. Maaf dipotong dari Kang. nggak apa-apa nah, nggak apa-apa. Hmm. Nah tadi karena ada tawaran Ah. terus buat ngebakti, yang jadi pertimbangan kan alasannya ngajak tuh karena kekurangan guru. Ah. Kebetulan kekurangan guru. Nah, sempat ada pergolakan batin lah. Ya, pergolakan batin itu kayak gimana tuh? Antara Bimbang apa gimana bimbang lah, Bimbang. antara kita punya keinginan sendiri dan Ah. keadaan yang juga membutuhkan kehadiran kita gitu. Hmm.
nanti tadi ada yang ngajak gitu. Nah, setelah merenung lah gitu mencari jawaban atas dua pilihan tadi, akhirnya ya memutuskan di sini. Nah, ya, salah satu yang menjadi penguat adalah yang saat ini masih dipegang itu prinsip antara kota dan desa itu ya. Saya pergi ke kota ya cukup untuk bermain, melihat suasana kota. Nah, untuk hidup, untuk hidup sehari-hari ya di tempat tanah kelahiran kita. Karena kan di enggak juga kan kita besar di kampung kita, makan minum dari air yang dihasilkan dari situ kan. Kepikir gimana sih kita buat balas lah gitu, buat balas jasa tanah kita sih gitu. Tanah yang pernah ngidupin kita sih gimana sih gitu. Nah, itu sempat kepikiran dan akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di kampung. Jadi emang selain ini juga jadi emang semua orang punya jalannya masing-masing lah. Semua ya. orang Betul. punya jalannya Artinya kan masing-masing. ketika saya sendiri memilih untuk, karena mungkin ya saya sendiri lahir dari keluarga yang biasa saja dari segi ekonomi ya. Ya. Jadi siapa tahu gitu ngadu nasib lah kalau bahasa Nah, Sundanya. Itu kan kalau saya mau boleh nanya. Tuh, coba Bang. Gimana? Dulu sempet kepikiran nggak model yang sekarang dijalani ya, misalkan ini. Dulu saya mau kerja, mau kuliah gitu. Kayak yang saat ini kita jalani. Pernah kepikiran nggak kayak gini jalannya? Kalau untuk jalan Persis kayak gini gitu. waduh, itu emang semua orang mungkin sama kayaknya, nggak kepikiran sampai situ ya. Bener, nggak kepikiran sampai dulu tuh kan. Sebenarnya sedikit cerita aja ya Kang, Ya. karena emang udah lama juga sih nggak cerita ya. Jadi awalnya dulu tuh kan sempat kerja juga gitu ya. Sekarang mungkin lebih fokus saya sendiri, pengen lebih ke kuliah aja gitu. Ya. Karena ya itu ya buat buat teman-teman juga ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau kerja antara lulus SMA nih mau kerja atau kuliah sambil kerja, lebih baik pilih satu deh. Kalau kuliah, kalau kerja. Soalnya apa? Jadi ketika teman-teman pilih kuliah sambil kerja itu, itu saya sendiri ngerasain capek. Jadi Ya, punya pasti. dua tanggung jawab Kang. Jadi di sisi lain kita sebagai pekerja, di sisi lain kita sebagai mahasiswa. Waduh, itu lumayan capek ya, menguras tenaga lah gitu. Ya. Jadi gitu. Untuk tadi yang kata Kang Gaha katanya, perjalanan ini sesuai apa enggak dengan dulu yang diinginin, tentu enggak bisa diiniin lah. Iya. Artinya kan ya random gitu, kadang Iya. kadang sini, jadi nggak bisa ditentuin gitu. Hidup kan punya jalannya sendiri. Betul Kang. Efek di pantai kayaknya jadi agak filosofis kayak gini. Nah, Jadi di record juga sebenarnya sore hari ya, iya. jam 5 nih guys. Ya, Jadi tadi kan nungguin redup. Panas juga Cuaca di tadi. sini kan Batavia gimana? Itu panas waduh, sama panas. Batavia. Waduh, kan sekarang lagi ada ini juga ya, himbauan kayak di negara-negara Asia itu kan lagi panas-panasnya kan ya. pemanasan. Iya, ada Iya. cuaca ekstrim. Ekstrim lah gitu Iya. ya. Sama lah di sana juga panas, kadang hujan juga di Terus Jakarta. baik lagi yang paling pokok tuh Gimana Kang? yang ngebedain kan sebenarnya bukan tempat. Maksudnya gimana nih? Iya, tadi kan kota ataupun desa kan itu cuma nama kan. Cuma nama. Betul kan? Perbedaannya yang nempatin kita sendiri. Nah, kalau saya tinggal di kota tapi kelakuannya atau cara menjalani hidupnya ya sama kayak di kampung, yang nggak bakalan beda. Maksudnya kan kembali lagi ke kita. Mau di Mau di kampung atau manapun. kota pun ya? Kalau ke kota cuman numpang tidur lah, pindah tempat kan sama aja sama gitu. aja ya, benar. Itu kan tempat, apalagi kan kalau secara nurani nih, gaya-gayaannya kan di kota juga orang pada apa kompetisi lah itu untuk nyari makan kan susah, ditambah lagi kita kan saling benar. Jadi gini ya, benar kata tadi gak jadi kompetisi ya. Sebenarnya ya saya sendiri
saya sendiri nih Kang, nyaksiin lah kadang ada temen yang Wan ada kerjaan kayak gitu, nanya-nanya lah gitu di kota kayak gitu. Sebenarnya yang terjadi misalnya yang saat kerja di salah satu tempat lah gitu, banyak juga orang-orang sana yang kayak istilahnya katakanlah nggak kerja gitu di tempatnya sendiri gitu, malah banyak kan di tempat orang lain gitu. Ya artinya kan jangankan untuk orang kampung itu kerja gitu, orang sana pun masih ada loh gitu yang belum kerja kayak gitu. Kalau dihitung secara matematis kan sama aja gitu. Malahan kalau di kota biaya hidup kayaknya lebih mahal gitu, lebih apa-apa. Jelas kan kalau pakai itu jelas uang. sih, kalau itu jelas. Bener kan? Betul. Kalau di desa kan masih mending makan, Hmm. masih kan kita mayoritas petani. Iya. Terus tidur kan di rumah sendiri. Ya paling uang buat jajan, buat main kan, main Iya. di kita kan simpel aja, main Simpel ke aja. pantai, ke puncak kayak Iya, gitu. Nah cuman ini kan harusnya jadi kesadaran dasar orang yang di kampung gitu. Gimana mereka bisa tadi survive gitu, bersyukurlah, minimal bersyukur. Bukan minimal sih, kalau bersyukur itu maksimal. Maksimalnya kita bersyukur. Gimana. Nah tadi kalau pertimbangan ekonomi ya sama aja, bahkan malah lebih bisa boros di kota, lebih pakai uang di kota ya. Yang mendingan hidup sederhana di sini. Iya. Nah, kalaupun pengen ke kota ya tadi main aja gitu, buat main aja. Itu enak banget ya, ke kota orang gue kerja ini mah main. Ini mah main gitu. Ngeliatin orang yang dikerja. Iya, Uyuy. enggak gitu juga. Tapi kan ya maksudnya minimal di situ kultur kota ya, di sini juga kultur desa gitu. Orang kota ya juga main ke desa, kita juga ya kali-kali main ke kota lah. Ini kan jadi apa namanya? Jadi semacam simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan. Kita kan belanja ke kota main gitu. Orang kota kan nyari hiburan. Nah, ini kan ada ketergantungan, semacam ketergantungan. Kita ya Betul. ada ketergantungan kayak misalkan beli apa? Beli apa pakaian dan lain-lain lah gitu ya. Nah, orang desa juga orang kota juga butuh ke desa untuk mengisi nurani batin kan. Iya. Nah, itu Minimal tahu lah ini tuh kota gitu, ini Jakarta gitu, ini Tangerang, ini iya, dan siapa lain-lain lah. bedanya sih ya? Iya, sama iya. aja. Sama aja ya. Sama aja. Enggak, tapi ngomong-ngomong nih, kan mungkin kalau di segi ekonomi nih ya, kadang kan mungkin di kampung ya istilahnya sudut pandang misalnya kerja apaan sih kalau di kampung nih, kayak ngelakuin apaan sih biar dapat duitnya lah, intinya katakanlah gitu, dapat duit gitu segala macam. Kan mungkin susah juga ya, ada banyak orang lah, banyak teman juga yang kayak curhat segala macam. Wah susah lah nyari duitnya di kampung gitu. Cobalah secara ini gimana tuh realistis ya. Ya, pasti larinya kan Betul, ketika betul, ngebahas betul lah. Kita desa atau apa atau yang berbau idealis itu kan larinya ke realistis gitunya. Gini aja lah, kalau uang tuh sebenarnya fungsinya buat apa sih? banyak fungsinya. Tapi kan yang pokok itu kan Yang paling pokok jelas Untuk buat ya kita beli, misalnya jual, jual untuk- beli bahan bakar lah iya, segala macam. untuk membeli sesuatu lah, katakan uang itu fungsinya kan itu. Iya. Ya. Hmm. Nah, ketika kita hidup di desa, Oke. oke tadi kan kita makan udah jelas tuh hasil pertanian, nggak perlu beli dong. Betul. Itu kan modal masih bisa hasil yang kemarin lah, di kita kan masih polanya gitu. Betul. Nah, makan cukup, tidur juga cukup. Nah, masalah uang yang buat jajan kan bisa gimana sih kalau ngomongin rezeki itu ya kan, tiba-tiba ada orang yang misalnya kayak gini nyuruh apa di kampung. Bahasa kampungnya tuh yang penting daekan, hampang birit. Bang Birit betul. Hampang birit tuh Dan kalau itu disuruh, emang di setiap ini sih. itu dia. Hmm. Kalau misalkan di kota juga susah disuruh kan, jauh dari rezeki atau pulah pilih gitulah. Iya. Itu kan jadi balik lagi ke kitanya. Hmm. Jadi nggak ada sekat lah. Yang emang mau hidup atau ini di kampung ya silakan juga ya.
Itu gimana tuh, Wak? Yang di kampung atau memilih untuk ke kota juga? Iya, Kan- untuk nganjurin atau untuk Nah, ngerekom itu buat gimana? tinggal di desa kan agak ini, tapi gini aja lah. Gimana? Di kampung kita lah, nak, Kang. Hmm. Coba lihat orang yang ke kota dan yang tinggal di desa lebih banyak yang mana? Ya kalau diukur secara ininya ya Eh, pasti banyakan yang di desa lah. Banyakan yang di desa. Betul. Coba lihat bangun rumahnya, jelek-jelek apa bagus-bagus? Ada yang jelek, ada yang bagus juga. Tapi Kebanyakan rata-ratanya sekarang udah gedong, udah lah. Ya. Jadi udah Itu kan masuk. mereka hasil dari mana? Kan secara matematis kan mereka nggak kerja kemana-mana, tapi mereka bangun rumah gede-gede. Pernah ada teman yang dari Jakarta datang ke Ah. sini curhat. Gimana tuh? Orang sini kok rumahnya Gede-gede pada lah gitu. gede-gede gitu. Gede-gede. Uangnya Dari mana gitu. Iya iya. Itu kan kalau kitanya peka, kita akan malu sendiri gitu, akan tersadar sendiri. Oh ternyata di kampung juga masih tolak ukur orang kota, kan justru orang kampung yang wah kaya Cen. Karena kan Kayak- tadi Iya iya. tanah juga kan di Iya, kota, karena mereka ngebandingin. Hmm. Nah tadi kalau kita masih punya perbandingan, entah secara personal, sosial, kultur, pasti kita hidup itu gak akan nyaman. Kayak misalkan tadi, oh gue minder, gue misalkan ngebandingin sama siapa gitu, pasti kita terus gak bakal bahagia. Termasuk tadi kan di kota ya tanah mahal itu karena memang kulturnya udah gitu, udah padat. Kalau dibandingin sama di sini kan pasti jauh, karena di sini masih Iya iya. itu. Kalau menurut Abdi sih ya jangan ngebandingin antara kota dan desa. Yang penting di mana kamu tinggal, di situ kamu berbuat semaksimal mungkin. Buset. Gitu sih, Nak. Potong-potong nih buat TikTok. Quotes of the day. Wow, itu kan masalahnya sekarang hal-hal wajar kayak gitu kan jadi rame, Iya. jadi viral. Padahal Tapi kan mungkin untuk beberapa orang hal-hal yang seperti itu nggak masuk akal. Pusing lah. Udahlah. Naon nyaho bahasa Sundanya sia nyaho naon gitu Kak. ya balik lagi Iya, kan gini. Tapi kan bener ya karena kita tidak bisa Ngejustifikasi seorang gitu betul, karena betul. punya caranya jalan. Betul. Cuman satu hal, kalau kamu masih ngerasa risih dengan orang lain, kalau kamu masih merasa banyak masalah, ya harus rendah hati, harus mau dengerin orang, harus nyari solusi, bukan marah-marah, bukan nyinyir ke orang lain, bukan ngejelek-jelekin, bener gak? Bener. Bukannya introspeksi diri Diri lah. gitu. Gimana caranya kita buat tenang? Kan apa sih hidup itu kan urusan hati. Nah kita punya uang kan buat menuhin hati. Jadi jangan-jangan misalnya ini karena misalnya ada yang komen atau yang ini lu bisa ngomong kayak gitu karena lu belum nikah gitu. Gimana tuh kalau mengantisipasi ternyata ketika udah nikah ternyata beda nih ininya gitu. Emang lu pas belum nikah kayak gini? Kalau lu pernah ngerasa hidup pas nikah susah, emang jalan pas Belum lu nikah. muda emang kayak gini dulu, ngobrol kayak gini, mikir yang kayak gini kan enggak. Salah Ya, siapa? setidaknya kita paham lah ya ketika nikah pun kita punya dasarnya untuk gimana sih cara menghadapi kayak ketika nggak ada Iya. ekonomi lemah katakanlah gitu kan. Ngomong-ngomong iya kan ada juga beberapa teman yang katakanlah bercerai gitu ya, dan pemicunya adalah satunya ekonomi yang kayak gitu. Gimana tuh? Gimana? Iya Ya emang harusnya kayak gitu ya. Kalau ada salah satu quotes lah dari salah satu filsuf yang bilangnya kayak gini. Gimana tuh? Apa yang kamu pikirkan nanti akan jadi perkataan nanti akan jadi perbuatan nanti akan jadi kebiasaan. Men-trigger kita tuh ya. Men-trigger kita untuk punya kebiasaan kayak gitu. Nah, balik lagi tadi. Dalam hidup itu kan kita diketemukan dengan momentum-momentum kayak lajang, nanti nikah punya anak, jadi kakek, jadi nenek kan. Terus gitu kayak gitu. Nah, pola atau kebiasaan yang dibangun saat ini, nah itu yang salah satu yang jadi menentukan kita di momentum tersebut akan seperti apa. Iya benar.
Jadi emang ini juga ya sebenarnya itu kita itu sebenarnya sebagai umat Islam sendiri ya. Kalau perkataan itu harus dijaga benar-benar ya. Karena kan betul apa? Setiap perkataan itu adalah doa, betul kan? Perkataan itu adalah doa. Iya, jadi emang harus dijaga Kalau gak benar-benar percaya ya. lu punten Kang Wanda, perkataan adalah doa. Coba Kang Wanda bilang jorok lah ke orang yang baru dikenal, kayak misalkan lu apa lu. Kan orang juga marah. Nanti ke Kang Wanda kan ngasih akibat apa gitu kan itu. Ada ya sebab akibat lah. Iya, iya benar. Ada hukum sebab akibat. Jadi gitu ya, Kang. Iya. Cuman ya Ini ngomong kayak gini ya, ini di usia yang mungkin masih muda lah. Umur berapa sih, Kang? Sama kayaknya ya, 23 ya? 99 lah lahir. Iya, Coba berarti hitung sendiri lah. 23 sama 99 juga. 99. Pemikirannya udah sampai situ ya. Saya sendiri ya, karena saya sering ngikutin beliau di Facebook juga gitu. Jadi setiap statusnya itu mungkin ya itu tadi ya yang disinggung di awal ya. Jadi kolotun lah kalau bahasa ini mah ya bahasa Sundanya itu kolotun lah, udah bahasanya itu udah pas gitu lah gitu Kang. Ya itu balik lagi ke Emang enggak Kang, ini mau nanya, emang dari dulu ya suka sejak kapan gitu kayak sukanya nulis gitu? Kenapa nggak bikin blog gitu? Tapi kan di sekarang wah sejak udah jarang SD. ya. Apa yang SD. bacanya juga bosan apa gimana Kang? Sejak SD sih suka Sejak nulis tuh pas kayak ada tugas bahasa Indonesia, bikin cerpen, Iya, iya. bikin puisi. Salah satu yang masih dirasa saat ini dari peristiwa pas SD itu sekolah dasar tuh Iya. yaitu kebiasaan nulis. Paling seneng dulu tuh pas ada soal isai. Nah ini yang mungkin saya sendiri nyaksin ya, bukan dibuat-buat ya. Jadi pas dulu SD itu yang tadi ya ketika ada slide essay nih Kang, nggak, saya sendiri pernah niron gitu ya, bahasanya ya gitulah, jiplak gitu ya. Iya, nyontek. Nyontek lah gitu, dibaca gitu sampai inget sampai sekarang, alhamdulillah ya. Jadi dia itu pernah intinya gitu ngisi jawaban ya, itu pertanyaannya gimana jadi panjang gitu. Waduh, ini udah jadi ditulis dan diterjemahkan oleh bahasa dia sendiri gitu. Jadi ya lumayan inilah sebenarnya, itu SD loh. Sekarang gimana tuh? Ya. Karena Apa? masalah personal ya, agak malas gitu bikin pertanyaan bikin blog kayak Iya, gitu. iya. Ya Mungkin jadi ribet ya sengalirnya gitu ya. aja. Cuman kalau ada temen yang misalkan nih siniin tulisan lu kayak misalkan kemarin ada di literasi terawat tuh ngasih puisi, ngasih cerpen. Nah, iya. Nah tadi karena itu kan sebenarnya makanya kebiasaan itu berlaku tetap gitu, dalam artian sedikit banyak itu pasti kepake ya. Iya. Itu kan dulu deh SD berapa tahun Iya. suka nulis ya, sekarang juga masih kebawa. Aktif banget pokoknya. Kang Gaha ini selain aktif menjadi seorang guru, dia aktif juga di komunitas namanya literasi ya teman-teman. Terawat literasi ruang waktu. Literasi ruang waktu. Oh, Pokoknya tahu orang-orang nggak? orang-orang Filosofinya sakit gimana? hati, Enggak. orang-orang sejak Mirip-mirip Baracas. Baracas. Waduh, yang tahu teman-teman film Baracas pasti kocak sih. Enggak. Waduh, itu pernah nobar baru gak Kang? Karena kita ngejomblo kan karena pilihan. Bukan karena gak laku. Keadaan sedikit. Keadaan. Sedikit Aduh. lah karena keadaan. Iya. Tadi ya Iya, karena tadi kebiasaan di aktif juga gitu di ini literasi. Itu dulu sempet lihat juga ya di postingan Kang Gaha tuh kayak setiap seminggu sekali kumpul kayak ya, gitu. sudah. Tapi sekarang kayaknya udah enggak ini ya. Tapi ada kurang beberapa yang aktif kayak dulu, tapi masih suka kumpul. Kumpul-kumpul juga ya. Cuman kan tadi kenapa namanya terawat literasi ruang waktu, karena filosofinya tuh pemikiran, tulisan tidak akan ada harganya kalau kita tidak menyikapkan, menjadikan itu sebagai sikap. Iya. Jadi kita tuh gak terikat kumpul kapan, gak terikat
tulisan apa, tapi dalam menjalani hidup sehari-hari apakah itu dilakukan gitu, nilai-nilai yang kayak kebaikan itu apakah dilakukan, makanya ya kita ngalir aja gitu. Oh jadi enggak Enggak. wah kudu harus kumpul Enggak, segini itu enggak. kan komunitas kumpulan ya. Jadi Kalau wah ini orang-orang orang-orang gila bebas gitu. dari jam kerja. Ah, mana Waduh. ada. Oh, kita kan tetap juga masih bingung. Iya, iya. Kapan nikah? Iya, iya. Kalau nikah biayanya di mana? Kan. Jadi sempat maksudnya ada juga pemikiran-pemikiran soal itu ya. Ya, Namanya juga manusia ya. Namanya juga manusia, Iya, bukan iya. namanya manusia, tapi Ah. mungkin keadaan sekarang kan mayoritas kayak gitu. Iya iya. Buat nikah Wah, aja mahal. Biaya kan? nikah kan sekarang. Uh. Tapi kan sekarang lagi rame nih apa nikah di KUA itu kan sekarang udah karena emang balik lagi ya kayak orang-orang juga mikir gitu mahal banget bikin acara segala macam ngabisin mending dipakai udah nikah gitu. Sekarang tuh lagi rame kayak gitu sih. Nggak tahu suka. Ya kalau Oke. kita Gitu aja sih paling ya. Makasih nih Kang Gaha udah ngisi. Aduh. oh Thank you banget ya Kang udah bisa hadir dan ngisi beberapa quotes. enggak. Tapi Mungkin di masih lain waktu bisa kita lanjut part 2-nya ya Kang. insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Sebelum berangkat lah. Jadi itu aja ya teman-teman. Makasih yang udah nonton terutama ya. Selamat berjumpa lagi di Dudis Ya. Podcast.